Nah, kalau mungkin teman-teman dengar namanya Bangkit Academy, ya jadi aku pernah ikut SIB juga Bangkit Academy, jadi mungkin aku relate lah sama kondisi teman-teman semua yang lagi belajar. Mungkin ada yang pertama kali nyemplung ke programming atau ke IT, ya nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar bareng dan yang penting adalah ya konsistensi dari belajar di lingkungan IT karena tenang aja, buat masalah di IT semuanya bisa dicari di internet dan lain-lain. Jadi ya nanti mungkin teman-teman di sini ada yang langsung magang atau mau langsung ngerjain skripsi, mungkin ngerjain apapun itu, ya itu nanti bisa berjalan dengan kalian sambil belajar coding juga atau IT juga. Oke. Nah, mungkin tadi Mas Dio udah ngejelasin ya bahwa aku bakal membawakan materi tentang arsitektur. Cuman aku kayaknya mau tarik lebih luas lagi nih. Jadi materi yang aku bawain nanti akan kurang lebih akan membahas gimana sih caranya bikin aplikasi itu dari bener-bener dari nol. Kita mikirin kenapa ngebuat aplikasi itu nggak boleh sembarangan. Kita harus mikirin juga tentang teknologinya seperti apa. Kita harus mikirin juga salah satu yang terpenting itu adalah arsitekturnya, termasuk bahasa yang digunakan, cloud-nya mau seperti apa, dan metodologinya seperti apa itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Karena tujuan IT kan itu hanya untuk mengakselerasi bisnis ya. Jadi ya memang harus dipertimbangkan dengan baik untuk minimize atau optimize the cost aja gitu dari yang emang dikeluarkan. Oke, aku mau share screen langsung aja. Wait. Oke, mungkin aku mau tahu dulu nih teman-teman di sini. Eh, belum ya. Wait. Bentar, bentar. Oke, mungkin boleh teman-teman di sini, aku mau tahu dulu nih ada pengalaman apa sebelum diikut MIKTI ini atau mungkin ada yang benar-benar pindah jurusan atau dari apa boleh gitu dikasih tahu di chat aja ya nanti. Sambil aku juga bakal nerangin tentang materi aku yang berjudul Build Your App from Zero. Bis itu aku juga ada ini ya Jamboard ya. Jadi nanti setiap ada pertanyaan atau misalnya langsung ada pertanyaan di tengah jalan sambil aku ngomongin juga tentang materinya, teman-teman boleh juga ngasih question ya di Jamboard yang udah aku bikin. Nanti ada di halaman pertama yang judulnya Add Question Here. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nanya di situ, ketik pakai sticky notes ya. Nanti langsung aja ditanyain. Nanti kalau misalnya ada kesempatan aku langsung bantu jawab langsung itu juga. Oke, aku mulai dulu ya. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Kita nanti versinya komunikasi langsung aja. Nanti teman-teman juga bisa langsung lewat chat, teman-teman juga bisa lewat langsung Jamboard. Selagi aku ngasih presentasi materi tentang build your app starting from zero. Nah, ini kita akan membahas tentang persiapan sama cara memulai untuk memulai proyeknya, terutama di bidang app ya. Bagaimana membangun app, terutama kalau teman-teman di sini semuanya backend ya, berarti hanya membuat backend atau mungkin bisa juga membuat secara keseluruhan aplikasi. Oke, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Bagus Nurda, aku baru aja lulus dari UI, jurusannya Teknik Komputer. Habis itu aku juga yang tadi aku bilang juga ya, aku punya pengalaman SIB juga di Bangkit Academy. Habis itu lanjut di Telkomsel sebagai Cloud Engineer intern. Habis itu aku lanjut juga dipanggil sama dosen buat ngerjain project dari PLN tentang Electricity Theft Detection, itu menggunakan saya sebagai data dan juga machine learning engineer. Yang pas itu saya menggunakan model klasifikasi ya. Mungkin teman-teman di sini kan juga bakal menggunakan model ya computer vision. Jadi mungkin agak relate dengan bagaimana caranya integrate model ini dengan app secara langsung biar bisa digunakan ya. Habis itu aku juga pernah ngerjain project dari Graha Mitra 46, posisinya sebagai lead software. Mungkin timnya bisa dibilang sedikit sih, cuman 6 sampai 7 orang, tapi aku akan membuat aplikasi gimana biar bisa dipakai sama banyak orang dan uh, berguna untuk si perusahaan ini. Habis itu yang terakhir aku juga sebagai backend engineer di dagangan. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngontak aku atau misalnya mau nanya-nanya tentang segala apapun itu tentang arsitektur, tentang application, building, atau dan segala macam, cloud juga boleh. Itu bisa kontak aja di semua sosial media aku, namanya Bagus Nurda, atau website aku bagusnurda.site. Oke, aku akan ngejelasin karena ini berbicara tentang membuat keseluruhan aplikasi ya. Jadi aku bakal ngejelasin
4 tahapan dalam membuat aplikasi. Yang pertama itu ada business plan, text plan, habis itu start developing, habis itu ada maintenance. Oke, aku mau ngecek dulu, udah ada pertanyaan belum ya? Oke, belum. Oke, aku mau tanya dulu nih, mungkin bisa langsung on mic aja atau mungkin langsung ngechat di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah how many the people atau roles yang dibutuhkan di dalam sebuah tim untuk membuat atau bisa mengantarkan sebuah aplikasi itu bisa berjalan dengan normal atau sukses ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ngasih tahu pendapatnya atau misalnya, wah kak harus punya ini, punya role-role ini, punya role ini. Habis itu, oh harus ada timnya minimal ada 6 atau berapa. Boleh dikasih tahu dulu nggak? Mungkin dari persepsi kalian tuh, kira-kira tuh idealnya tuh ada berapa sih buat buat inian ya? Mungkin boleh di kolom chat dulu. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Ayo guys, kasih pendapat ya teman-teman ya. Kasih berani aja, nggak apa-apa kok. Jangan malu-malu. Oke, Ada ada yang Kak bilang, Anissa tuh Kak. oke, ada yang bilang tester, developer, oke. Ada lagi nggak? Mungkin yang lain gitu selain tester, developer, atau mungkin dalam jumlahnya juga bisa. Oke, ada lagi pasti cuman nggak tahu. Oke, oke mungkin lanjut aja ya. Jadi there's no best practice to measure the amount of people atau role yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Kenapa nggak ada best practice-nya? Karena gini, ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, teman-teman bisa ngelihat ya, ini ada, kalau saya bilang sih sebutnya piramida struktural dari perubahan dari programmer. Ini akan saya bahas di Jamboard aja deh. Ya, jadi ini ada programmer growth ya. Jadi, bentar. Share screen-nya kelihatan kan ya untuk ini? Mas Dio boleh Yes, tolong share. kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi dulu itu kita mengetahui lah pasti semuanya tuh cuman ada kata programmer. Itu biasanya teman-teman di sini taunya dikenal dengan kata FS atau full stack ya. Habis itu nanti berubah lagi nih jadi back end atau front end. Habis itu nanti back end lagi ada bagiannya lagi ada DevOps, ada back end, ada front endnya diubah lagi jadi website mobile. Habis itu yang di bagian back end ini nanti akan mengubah lagi ke masalah infra, QA, DevOps, back end dan juga misalnya DBA ya. Habis itu kalau misalnya di bagian front end nih banyak lagi ada website, ada iOS, Android, UI UX. Nah sebenarnya teman-teman gak usah takut karena ini hanyalah perkembangan yang memang ya dibutuhkan dari perusahaan-perusahaan yang memang udah stable ya. Udah maksudnya timnya udah bagus, proses bisnisnya juga udah bagus. Bahkan untuk beberapa perusahaan itu banyak yang udah ada lengkap ya, project manager, business analyst, data engineer, ML engineer atau yang di bidang security. Nah, cuman untuk membahas secara keseluruhan aplikasi sebenarnya nggak ada yang bisa ditentukan ya. Misalnya ada yang bilang harus butuh tester, misalnya QA sama developer. Developer itu biasanya ya back end sama front end. Ya, itu sebenarnya juga udah cukup gitu. Cuman tergantung balik lagi ke kemampuan teman-teman. Developer juga bisa kok jadi QA buat aplikasinya sendiri. Misalnya dia nggak tester manual atau ngelihat, oh misalnya di aplikasi backendnya masih ada error nih gini-gini, bisa sebagai QA manual juga. Cuman ya itu yang terpenting adalah nggak ada acuan tertentu untuk oh harus idealnya segini. Cuman memang kita membuat aplikasi biasanya jangan sampai tipes kan, ibaratnya kan gitu. Orang-orang bilang jangan sampai tipes, makanya banyak kita bekerja sebagai di dalam tim yang mungkin role-nya agak lebih banyak nih. Mungkin ada front end, ada back end-nya mungkin nggak cuma satu, nggak cuma dua juga, bisa juga lebih banyak. Itu ya teman-teman. Jadi aku cuma ngejelasin aja ini perkembangan. Jadi nggak harus semuanya diikutin. Teman-teman juga bisa cuma jadi seorang programmer atau mungkin back end. Ini teman-teman juga bisa belajar front end atau mungkin ya sedikit bisa-bisa lah belajar front end untuk ya nantinya pasti pas ngerjain capstone nanti kan mungkin di sini nggak ada front end. Jadi ya belajar aja buat front end sehingga project atau aplikasinya nanti bisa di deliver mungkin ke klien ataupun ke penilai di Mikti ini ya secara successfully. Ya, habis itu lanjut lagi ya. Yang pertama, aku bakal ngejelasin business planning. Jadi sebenarnya yang pertama poin utama itu adalah ada yang namanya BRD, Business Required Document. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin belum pernah ngelakuin ini, cuman biasanya di beberapa perusahaan atau ya beberapa tech company gitu, atau bahkan yang bekerja sebagai tim itu ada yang namanya BRD.
Nah, BRD ini sebenarnya dibikin sama orang bisnis, sama orang operasional, sama orang project manager, biasanya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Ya ini untuk nge-planning sebuah produk biar uh, secara requirement itu bisa dibuat secara successfully gitu ya di dalam bidang bisnisnya. Kenapa seperti ini? Karena ya kita banyak sekali menemui bahkan aplikasi yang memang kadang-kadang bisa dibilang ya kayak nggak berguna atau mungkin kok ini nggak ada sistem bisnisnya, kok kita nggak tahu nih, oh keuntungannya apa, advantage or disadvantage-nya tuh apa gitu, kita nggak bisa nilai. Nah ini biasanya dibilang juga sama banyak programmer juga ini namanya PRD, Product Requirement Document. Nah, ini tuh mencakup kayak keseluruhan detail aplikasinya tuh akan seperti apa sih, fitur-fiturnya tuh akan ada seperti apa sih. Misalnya, oh nanti bakal ada login, oh nanti bakal ada semacam verifikasi muka menggunakan computer vision, oh nanti misalnya ada halaman produk, ada halaman dashboard, itu semuanya harus dicantumkan ke dalam BRD, terutama ketika kita membuat aplikasi mulai dari nol. Karena kenapa? Ya BRD ini kita jadikan acuan untuk sebagai misalnya MVP ya atau minimum viable produknya itu seperti apa gitu. Ketika teman-teman membuat aplikasi kan mungkin nggak tahu, oh kayaknya segini aja cukup, oh segini aja cukup, oh segini aja cukup. Sebenarnya nggak ada acuan teman-teman. Jadi memang harus benar-benar direncanain secara bagus gitu atau secara matang. Cuman memang ini sebenarnya tidak wajib untuk teman-teman nanti kalau misalnya buat capstone project, cuman akan lebih bagus ketika teman-teman ngebuat BRD ini atau Business Requirement Document. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini teman-teman juga bisa ngelihat di sini ada contohnya BRD-nya seperti apa. Misalnya, oh ini akan menjelaskan tentang bla 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 bla. Tujuannya akan seperti ini. Habis itu, oh projectnya ini, monnya ini, startnya kapan? Kita misalnya di timelinenya di sini ada bulan pertama, goalnya seperti apa, MVP-nya seperti apa, di bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya itu akan ada MVP seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman buat secara keseluruhan untuk aplikasinya. Oke. Habis itu selanjutnya yaitu ada prototype design. Nah, sebenarnya ya di beberapa company juga pasti wajib ada prototype design dari tim UI UX. Cuman ya balik lagi teman-teman nggak ada tim UI UX ya teman-teman sendiri juga bisa nih belajar untuk gimana sih caranya. Oh, misalnya dia desain kecil-kecilan nggak harus bagus-bagus banget, nggak harus buat ini setidaknya ada sketch lah. Oh, misalnya homepage-nya bakal seperti ini. Kita akan ada layout dashboard di sebelah kiri, nanti menu di sebelah kanan dan lain-lain. Yang penting adalah untuk mendesain bahwa sebuah project tuh akan di achieve-nya tuh akan seperti apa. Misalnya nanti juga bakal ada workflow seperti misalnya habis login tuh kemana, habis sign up tuh kemana, apakah bisa langsung login. Nanti misalnya di main page tuh ada apa aja, misalnya dashboard tuh nanti kalau diklik-klik tuh akan seperti apa ya. Kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Ini misalnya kalau di sketch-nya ya, misalnya di homepage, oh ngelihat ini bisa di klik akan menjadi ke page yang ini bisa ke page yang ini. Dan ini sebenarnya bisa dibilang penting gak penting sih. Teman-teman sebagai developer juga bisa langsung ngejadiin ini satu gitu di awal. Oh, sekalian aja ngoding Kak. Oh, ya nggak apa-apa gitu. Tapi lebih bagus di desain dulu seperti awal gini karena ya kita nggak tahu gitu apakah nanti desain ini atau misalnya kan nggak mau juga gitu udah ngoding capek-capek ternyata nggak di ACC sama atasan atau nggak di ACC sama lead projectnya sama project manajernya kayak gitu. Jadi ya kita menghindari ibaratnya kita menghindari sesuatu yang bakal fault tolerance tuh harusnya di awal dulu, baru nanti kita bisa berjalan lebih tenang lagi. Itu semuanya terkait tentang business planning. Dan selanjutnya itu kita ada technical planning ya. Nah, technical planning tuh ya sesuai dengan namanya ya, kita akan membahas tentang technical dari sebuah aplikasi yang akan dibikin. Contohnya yang pertama ada tahap technical design. Technical design itu ya sepertinya misalnya kayak wait, misalnya servisnya tuh akan seperti apa sih? Kita akan membuat service banyak, misalnya ada service login, ada service untuk sign up, ada service untuk melihat produk, ada service untuk verifikasi muka dan lain-lain tuh banyak kan. Kita harus tahu dulu nih dari BRD, dari UI UX, kita harusnya bisa nentuin service yang akan dibuat tuh akan seperti apa, misalnya controller akan seperti apa, habis itu integration between service-nya tuh akan seperti apa, misalnya oh habis dari login kita akan menggunakan beberapa data dari uh,
yang dari login ini dipakai untuk data dashboard. Oh, itu bisa juga. Nanti misalnya oh dari DB gitu misalnya mau langsung diinjek ke controller yang A, yang B, kayak gitu juga bisa. Jadi ya membahas tentang semua technical design termasuk adalah bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kenapa bahasa pemrograman penting? Karena untuk scalability yang lebih besar lagi, bahasa pemrograman ini kadang-kadang lebih jadi masalah dari beberapa perusahaan ya. Kenapa saya bilang gini? Karena gini, misalnya teman-teman membuat sebuah startup yang pengen deliver projectnya itu cepat, deliver aplikasinya cepat. Kita kalau nggak memanfaatkan momen, kita ibaratnya ketinggalan gitu sama startup yang lain. Oke, misalnya let's say gitu. Untuk awal-awal misalnya kita menggunakan bahasa yang gampang gitu, misalnya ya Node.js banyak template-nya atau mungkin PHP yang dia integrated dengan front end sama back end itu juga bisa. Cuman masalahnya adalah ketika udah sampai di level arsitektur yang lebih besar, usernya udah mungkin jutaan, servisnya semuanya banyak, transaksinya udah banyak, itu mungkin nggak akan scalable lagi teman-teman buat digunain secara terus-menerus. Jadinya salah satu yang paling memungkinkan adalah refactoring, termasuk refactoring programming language dari sebuah aplikasinya itu tersebut. Dan itu banyak banget dan mungkin terjadi. Cuman biasanya cost-nya akan sangat-sangat besar karena ya kita ibaratnya ngeganti semua kodenya lagi ke bahasa pemrograman yang baru. Belum tentu package-nya ada, belum tentu semuanya ada. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang merencanain mau bikin startup, mau bikin sebuah ibaratnya startup kecil-kecilan non profit pun nggak masalah, tapi ya harus dipikirin juga dari scalability programming language yang digunain, misalnya Java, yaitu biasanya orang-orang bilang pada susah, pada ribet, bla bla bla, deploy-nya susah. Ya iso kayak nggak pakai Java nggak apa-apa gitu. Justru ya pakai Golang, yang Golang sekarang the best programming language yang paling banyak digunain. Semua perusahaan termasuk perusahaan saya juga mau migration ke menggunakan bahasa Golang, dan ya udah tapi Golang ada beberapa kekurangan misalnya bla 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 bla, itu di breakdown dengan baik, yang pasti adalah disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Itu ya lanjut lagi, misalnya DB-nya mau pakai apa nih, kita pakai NoSQL atau relational, websitenya akan menggunakan JS kah atau HTML integrated, mobile, Kotlin atau apa, ya intinya akan membahas tag-tag yang bakal digunain. Terus selanjutnya desain pattern. Nah ini mungkin desain pattern akan saya jelasin di selanjutnya ya. Desain pattern ada banyak, ada yang VC, arsitektur pattern juga ada banyak juga, ada monolithic, microservice, DDD atau domain driven design. Habis itu ya kurang lebih seperti itu. Nanti itu bakal mengarah ke keberlangsungan aplikasi yang teman-teman akan buat. Habis itu. Nah, itu entity relational diagram biasanya yang udah pernah ngerjain project yang bersinggungan dengan DB pasti ngerti lah gimana caranya ngebuat entity relational diagram, dan ini penting gitu. Sama perencanaan di awal ini penting karena kalau udah nge-refactoring migration database dan segala macam itu sangat sulit teman-teman. Apalagi kalau udah ada datanya. Jadi memang kita preventif semuanya, fault tolerance itu harusnya di awal dulu, termasuk adalah membuat entity RD yang paling bagus di awal-awal. Deployment diagramnya akan seperti apa? Misalnya, oh kita akan mendeploy di VM menggunakan static file, kita langsung inject dari GitHub menggunakan Git pull misalnya. Habis itu, oh kita akan menggunakan serverless atau bla bla bla. Habis itu teknologi paling terbaru K8 namanya Kubernetes, mungkin teman-teman pernah dengar, itu boleh juga diimplementasiin. Habis itu security-nya juga gimana? Autentikasinya seperti apa? Package-nya seperti apa? Misalnya untuk package hashing ya, hashing ada yang pakai MD5, ada yang pakai Bcrypt. Itu ya kenapa pakai kayak gitu? Apa keuntungan, apa kelebihannya? Ya kayak gitu dijelasin secara detail ya teman-teman. Mungkin saya sama programmer ya harusnya ngasih saling feedback tuh biar bisa lebih bagus lagi. Habis itu nanti selanjutnya pasti ada review. Nah, review di sini ini kalau yang tadi teman-teman ngedesain kan misalnya per satu backend atau per satu tim gitu, satu orang misalnya. Oh, si orang ini punya kemampuan mau buat service yang teknologinya seperti ini. Habis itu service yang bahasanya seperti ini. Habis itu nanti teman-teman ketika di technical atau arsitektur review, teman-teman harusnya bakal regroup lagi keseluruhan, bakal ngediscuss tentang arsitektur yang akan digunakan atau yang udah diajukan dari masing-masing tim. Misalnya dari front end bakal ngejudge ke back end. Oh ini nggak kayak gini arsitekturnya, ini akan nyelutin dari tim front end. Begitupun sebaliknya. Oh dari front end nggak boleh bikin desain kayak gini, bla 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 bla. Nanti karena back endnya ini susah ngeroutingnya, kita harus ngelooping 100 kali mungkin dan segala macamnya. Yang penting adalah tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi ini bagus dan sangat-sangat fit terhadap use case bisnis
dan juga nantinya akan minimize the cost atau mengurangi biaya dari server, biaya dari production, biaya dari deployment, biaya dari keseluruhan. Itu juga akan berpengaruh banget teman-teman. Habis itu nanti akan ada juga maintenance dari aplikasinya. Habis itu ya nanti akan memberikan feedback ya teman-teman, kayak ya teman-teman ibaratnya harus proaktif untuk memberikan feedback ke masing-masing tim, ke masing-masing orang tentang dari technical design yang udah diajukan sebelumnya. Habis itu yang penting adalah cari arsitektur pattern yang paling bagus, yang paling fit, yang paling mudah sesuai dengan kondisi aplikasi yang atau project yang teman-teman sedang bikin gitu. Kalau misalnya berpacu sama waktu ya mungkin it's okay aja menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin templatable, gampang dan banyak gitu resource atau package-nya. Cuman ya teman-teman harus hati-hati dengan proses refactoring ketika aplikasi teman-teman sudah penggunaannya atau usernya itu udah banyak. Gitu. Habis itu yang paling terpenting dalam planning project itu adalah API spec atau saya bilangnya nyebutnya adalah API kontrak. Jadi ya seperti namanya kontrak API. Jadi adalah API yang udah direncanain. Kita belum ke tahap development ya teman-teman. Kita belum coding, kita belum front end belum coding, back end belum coding. Yang terpenting kita ngasih tahu API kontraknya akan seperti apa. Contoh gini, kita punya slash login. Oke, slash login nanti di request body-nya tuh akan seperti apa? Dalam bentuk JSON kah atau apakah? Nanti misalnya di request body, oh kita misalnya ada request body username. Oke, nanti username ini bentuknya string. Oh, nanti habis itu selanjutnya ada body buat password. Habis itu password ini bentuknya juga string. Dan itu harusnya ditulis dalam API spec atau API kontrak. Habis itu nanti itu kan tadi baru request ya teman-teman. Kita juga bisa ngasih tahu juga, oh status code-nya nanti kalau misalnya login seperti apa. Habis itu kita pakai authorization nggak dari header-nya atau enggak kita responnya nanti akan seperti apa, akan ngebalikin data message sukses, status apa, habis itu datanya seperti apa, itu harus teman-teman eh, tentuin dulu di awal. Nggak apa-apa misalnya, Kak, tapi kan ini lama, kita nggak masa ngebuat setiap semua endpoint satu persatu. Ya nggak masalah juga, mau seharian bikin, tentuin bareng-bareng, atau ya mungkin bikinnya nanti sembari back end-nya juga bekerja, tapi nanti akan ada satu kekurangan teman-teman ketika nggak ada API spec atau API kontrak ini. Oke, jadi yang penting adalah make sure bahwa semua kondisi dalam API termasuk request, termasuk status code, termasuk kalau misalnya on error seperti apa, on sukses seperti apa. Status code banyak ya teman-teman, ada 500, ada 400 juga banyak, ada 200, 200, 201, ada versi 300, itu jarang digunain sih. Cuman ya semuanya harus ada gitu tertera di API kontrak. Nah, API kontrak atau API spec ini biasanya akan mengacu kepada kondisi UI UX teman-teman. Jadi misalnya, oh di halaman login, cuman ada buat loginnya doang. Oke, berarti ya mungkin cuman butuh satu API kontrak aja gitu. Satu endpoint aja, misalnya slash API slash login. Ya udah itu yang dipakai di satu halaman untuk login. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contohnya untuk API kontrak. Jadi teman-teman bisa langsung nge-set aja di sini misalnya, oh kita misalnya linknya seperti ini, slash API, slash V1, slash pelanggan. Nanti authorization-nya ada pakai bearer token ya, menggunakan JWT. Habis itu, oh kita body-nya akan ada seperti ini, ada name, email, phone. Habis itu ini kita set not null, nggak boleh ada inian, nggak boleh null, harus semuanya terisi. Itu juga boleh. Misalnya yang kanan ini juga get product ya, ada request-nya, metodenya apa get, metodenya get, endpoint-nya seperti apa, header-nya apa, nanti responnya akan seperti apa, kayak gitu teman-teman. Ini bisa melihat juga di GitHub-nya programmer zaman now ya, yang Kotlin RESTful API. Oke, jadi ini ada intermezzo juga. Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu deh, kenapa API kontrak ini sebenarnya penting ya teman-teman. Oke, nih. API kontrak kenapa penting? Karena misalnya let's say gini, teman-teman misalnya ada satu tim, misalnya ada BE, misalnya ada FE. Biasanya flow yang paling sering terjadi adalah BE dulu bekerja misalnya 1 minggu, habis itu FE baru bekerja nih. Nah, ini kan
ibaratnya sangat rugi waktu ya. Misalnya kayak, oh, FE-nya masa gabut, masa cuman bikin template doang dan lain-lain. Nah, ibaratnya kalau BE-nya, mending kalau BE-nya cuman kerja cuman 1 minggu gitu teman-teman. Kalau misalnya back end-nya kerjanya 1 bulan, FE-nya ya 1 bulan nganggur dong. Nah, dengan ada API kontrak ini yang tadi aku jelasin, API kontrak speknya seperti ini, jadi ya back end, misalnya ini BE, ini FE, ini mereka bisa kerja bareng-bareng teman-teman. Jadi ya sistemnya BN nanti akan ngebuat endpoint yang udah dibikin sesuai API kontrak ngikutin. FE pun juga sama. Dia bikin data dummy dulu atau bikin pakai generator menggunakan template API kontrak yang udah dibikin, itu ya mengikuti dengan API kontrak. Jadi FE juga bisa langsung ngekonsum data, BE juga bisa nge-produce data. Jadi nanti ketika di integration test misalnya di akhir sini nih, nah ini teman-teman juga akan bisa langsung integration test secara langsung, nggak harus misalnya BE dulu nih kerja nih misalnya 1 bulan, FE-nya di sini nggak ngapa-ngapain, ya itu sangat sangat boros waktu aja ya teman-teman, karena ya bisa aja FE-nya malah nunda 1 bulan lagi, jadi yang totalnya tadinya bisa 2 bulan ini cuman langsung bisa jadi 3 bulan kan, ya rugi banget gitu. Misalnya satu tim digaji ada yang harganya 10 juta, itu kan rugi banget gitu. Jadinya ada yang namanya API kontrak dibuat untuk eh, mengefisienkan lah dari proses pembuatan aplikasi itu. Justru ada intermezzo juga, jadi sesuai dengan judulnya ya, kita sebenarnya teman-teman kan semuanya mostly back end ya, jadi harus ngerti banget cara menggunakan arsitektur, atau biasanya banyak programmer bilang arsitektur pattern ya. Jadi arsitektur pattern yang emang harus dipilih gitu dalam membuat aplikasi, nggak cuman kayak oh kita ngelihat tutorial dari YouTube aja, yang sebenarnya ya itu nggak masalah juga, cuman at least teman-teman tahu nih, oh arsitektur pattern yang digunakan dari tutorial YouTube tuh oh kayak gini, oh misalnya yang misalnya Gojek, Tokopedia dan lain-lain, itu arsitektur patternnya kayak gimana sih, dan ya mereka rata-rata multiple arsitektur pattern ya setiap servisnya, dan itu possible banget kemungkinan terjadi. Gue bakal ngasih tahu. Jadi yang pertama itu berdasarkan klasifikasinya itu dibagi menjadi dua, dan ini banyak banget biasanya teman-teman pernah dengar lah ada istilah yang namanya monolit. Monolit tuh ya bisa dibilang secara keseluruhan aplikasi itu cuma ada di satu repository, atau enggak semua keseluruhan aplikasi itu di deploy-nya cuma single deployment. Kita nggak pakai deployment ke yang lain, misalnya oh kita harus ngejalanin service ini dulu baru semua keseluruhan aplikasinya bisa berjalan. Nah kalau misalnya lebih dari satu, itu yang dinamakan distributed architecture pattern, atau biasanya multi deployment. Contohnya gini, aku mau ngebuat sebuah aplikasi yang biasanya yang mungkin back end sama front end-nya itu bekerja di dalam satu sistem. Kita menggunakan website, habis itu kita menggunakan template HTML yang integrated dengan Golang langsung misalnya di back end, itu namanya monolith single deployment. Karena ketika kita udah ngejalanin aplikasinya, misalnya kita deploy, kita nge-request endpoint ini, yaudah bakal nanti akan ada aplikasinya jelas gitu. Oh, misalnya view-nya template-nya seperti ini, data-datanya seperti ini. Itu yang dinamakan single deployment. Cuman banyak orang bilang, oh monolith ya kita pisahkan berdasarkan front end aja. Front end monolith, front end maaf, monolith backend ya itu juga bisa. Yang terpenting adalah monolith ini cuma single deployment. Kalau distributed dia udah pasti multiple deployment. Untuk approach-nya mungkin beda-beda lagi. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita bisa lihat ya, ini adalah monolith application. Monolith application biasanya ada view-nya di dalam application yang namanya user interface. Kita menggunakan mau HTML, mau Android, itu juga bisa teman-teman. Habis itu kita baru menggunakan modul, misalnya controller banyak, oh ada service modul satu, misalnya ini buat login, habis itu ini buat pembayaran, oh ini misalnya buat produk, dan dia ngakses ke salah satu-satunya database yang sama, itu namanya monolith application. Nah perbedaannya apa dengan distributed application? Nah, distributed application ini ya beda gitu teman-teman. Kalau yang tadi ini satu aplikasi secara keseluruhan, kalau ini beda. Ini secara keseluruhan aplikasinya beda nih. Ini satu aplikasi, mungkin ini juga satu aplikasi.
Ini juga satu aplikasi teman-teman. Jadi ada 3 aplikasi. Masing-masing ngejalanin satu service yang berbeda. Misalnya kita menggunakan salah satu contohnya bisa diterapin kayak gini juga. Misalnya oh di sini aplikasi yang pertama di sini khusus ada user interface, cuman nggak punya service, nggak punya DB, kayak gitu dia bisa berjalan gitu. Habis itu yang kedua adalah punya service, cuman punya database. Yang terpenting adalah ya ketika ada dua dua arsitektur itu digabung, yang pasti distributed itu adalah bisa dibilang distributed application, atau mungkin biasa dikenal dengan sebutan sekarang itu istilahnya adalah microservices. Ya, jadi gimana caranya kita yang tadinya satu monolit aplikasi ini, kita servisnya kita pecah lagi. Jadi namanya adalah microservices gitu. Menggunakan database-nya mungkin ada yang sama, ada yang beda. Database pun juga seperti itu. Ada yang namanya slave master database, habis itu replication dan lain itu banyak teman-teman analoginya. Habis itu bisa dibagi juga nih berdasarkan partisinya. Bisa dibagi dua. Yang pertama ada technical partition atau enggak domain partition, dan ini udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang menggunakan domain partition atau biasa disebutnya DDD, domain driven design. Contohnya kayak gimana? Ini adalah technical partition ya teman-teman. Kita bisa melihat biasanya kalau teman-teman udah sering lah gitu ngerjain backend, bikin RESTful API, biasanya teman-teman ngebagi semua folder aplikasinya berdasarkan rata-rata ya, mostly tiga folder ini ya. Yang pertama ada presentation layer, biasanya ini ya khusus HTML atau buat gimana caranya kita presentation ke misalnya ke sebagai respons kah, sebagai HTML atau misalnya website atau misalnya langsung sebagai Android itu juga bisa. Business layer adalah layer yang ngebahas tentang logik pemrogramannya. Misalnya, oh kita setelah dapat dari database, datanya mau diapain sih? Oh misalnya datanya harus dikali dua dulu. Oh misalnya harus dikali dua, dibagi lima, di bla 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 bla, itu semuanya ada di business layer gitu. Jadinya ini adalah bagian yang terpenting dari sebuah pemrograman gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kan dari database langsung dikasih ke aplikasi, ya jarang gitu terjadi. Apalagi kalau misalnya request-nya put atau delete atau post gitu. Biasanya dapat data dari presentation layer, datanya diolah dulu nih di business layer, baru dimasukin ke database. Biasanya kayak gitu. Habis itu selanjutnya ada persistent layer. Persistent layer itu biasanya disebut dengan repository. Repository layer gimana caranya langsung mengakses database. Biasanya dalam bentuk modeling ya teman-teman. Modeling ini biasanya dipisah per satu tabel, beberapa tabel gitu. Satu tabel ini atau model A itu akan merepresentasiin tabel A gitu. Model B itu akan merepresentasiin tabel 2 gitu, dan itu akan dibuat secara lengkap keseluruhan kalau misalnya udah menggunakan framework yang bagus gitu teman-teman. Jadi ya misalnya kalau di Golang ada yang namanya GORM, itu ORM khusus untuk relational database, itu bisa di situ kita akan membuat struct modeling khusus untuk tabel user, itu juga bisa nanti misalnya oh responnya akan seperti apa, oh, responnya bisa bikin struct lagi gitu yang khusus untuk respon. Jadi untuk technical partition ini sistemnya adalah ya dia runtut dari atas ke bawah, presentation layer, business layer, habis itu ke repository layer, habis itu lanjut ke langsung database. Habis itu nanti dibalikin juga teman-teman, balik lagi ke atas layer atasnya, habis itu sampai ke dikonsum lagi sama masing-masing user kayak gitu. Nah kalau domain partition bedanya adalah cuman di kita ngebagi application ini yang satu secara keseluruhan ini, let's say gini. Ini secara satu keseluruhan aplikasi kita taruh ke dalam masing-masing partisi lagi, gitu. Ibaratnya, oh di sini kita ada partisi customer, ya udah kita taruh di customer. Nanti di dalam customer di sini mungkin ada lagi presentation layer, business layer, bisa ada juga uh, database dan segala macamnya, sama juga merchant, loyalty, accounting dan lain-lain. Nanti akan mengkonsum ke dalam satu database yang sama. Bis itu biasanya, nah ini ada acuan juga biasanya. The most common arsitektur pattern yang bagus atau cocok buat monolitik biasanya itu MVZ. MVZ itu biasa disebut model view controller ya. Oke, kita ngeliat dulu. Model view control tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi user nge-request gitu, nge-request ke web application, dia akan diterima oleh endpoint. Endpoint biasanya controller. Nanti controller ini dia bakal manggil nih, oh
dari endpoint ini kita ada template buat ini loh, buat yang endpoint ini. Kita akan nge-return. Habis itu bisa juga, oh ternyata dari controller ini, dari endpoint ini tuh ada, kita manggil model loh, kita manggil controller lagi gitu. Misalnya manggil service juga bisa gitu. Nah, ini juga bisa, habis itu ke model juga bisa. Nah, yang penting adalah model ini untuk mendapatkan data dari database, view ini untuk menampilkan template. Nanti dari hasil database ini diolah, dimasukin ke template, habis itu nanti balik lagi dari control akan ngasih respons berupa, ya biasanya kita sering melihat website, habis itu kita sering melihat aplikasi Android yang kalau misalnya dia menggunakan database. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini bakal possible banget karena ini monolit. Jadi secara tidak langsung controllernya atau maaf sorry view-nya ini di dalam satu aplikasi yang sama. Jadi misal kalau teman-teman ngelihat ada yang namanya integrated view buat di JavaScript, misalnya EJS gitu, templatable engine. Atau enggak misalnya di PHP kan biasanya dia langsung templatable juga ya, langsung dari controllernya dia langsung bisa manggil view juga nih. Kalau di Golang sebenarnya juga bisa juga gitu, cuman biasanya nggak best practice karena ya Golang digunakan untuk back end aja, mostly khusus cuman buat back end dan buat RESTful API. Cuman possible banget kalau misalnya teman-teman, oh kita mau ada HTML di sini ya bisa juga ditambahin sebagai view-nya di dalam monolith application kayak gini. Gitu. Habis itu ada yang common lagi buat yang distributed architecture itu yang namanya client server architecture. Nah, kita lihat juga. Nah, ini adalah contoh client server architecture. Dan biasanya ini terminologi yang banyak banget digunain sama ya teman-teman kalau bisa nge-create project. Karena kenapa? Karena biasanya klien ini udah pasti dikerjain sama FE dan server ini dikerjain sama seorang back-end developer gitu. Komunikasinya lewat apa? Ya biasanya lewat TCP/IP gitu. Kita menggunakan ya biasanya endpoint. Oh misalnya kita nge-hit request atau API buat ini kita biar dapat data ke server, habis itu mereka bakal balikin lagi datanya ke klien sebagai response gitu. Dan ini terminologinya paling banyak digunain. FE-nya pun nggak mungkin satu. Di sini ada misalnya ada 3 FE nih, ada website, ada mobile, ada desktop, atau mungkin ada Android gitu, mobile, Android, iOS dan segala macamnya. Tapi ya mereka cuma mengakses satu server yang sama gitu. Misalnya servernya cuma ada slash login, ya udah semuanya kalau mau login cuma mengakses slash login di dalam server. Nanti akan dibalikin juga responsnya. Jadi kurang lebih seperti itu client server, dan ini banyak banget digunain, dan teman-teman biasanya kalau sebagai backend developer menggunakan Golang ya pasti teman-teman yang akan bekerja secara keseluruhan dalam membuat servernya. Nanti teman-teman akan yang rancang lah ibaratnya seperti apa yang ada di API kontrak, requestnya seperti apa, responsnya seperti apa. Nanti teman-teman harus make sure di situ dan itu harus sesuai API kontrak. Beda beda boleh nggak Kak? Ya boleh aja, cuman harus dikomunikasikan ke FN-nya. Barangkali FN udah bikin desain yang, oh desainnya udah kayak gini, nggak bisa nih kalau ini. Ya, itu harus dikomunikasikan dengan baik lagi sama FN-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat arsitektur pattern ini, teman-teman harus benar-benar tahu mana yang paling fit buat arsitektur dari aplikasi teman-teman. Misalnya ada juga nih, kalau nggak salah abis itu ada yang namanya master slave database. Sorry, bukan database, ini service. Jadi misalnya kalau teman-teman buat backend ada yang namanya, biasanya kan cuman misalnya ini let's say kayak gini ya, klien cuman punya server doang. Kalau mau yang lebih advance lagi, ini biasanya juga ya entah mau di level coding atau mau di level deployment ini juga bisa teman-teman. Ada yang namanya master slave service gitu. Jadi masternya ini dia akan misalnya di sini ada 10 response. Oke, nanti dari master ini dia akan ngegunain slave-nya nih, misalnya di sini kasih 3, di sini kasih 4, di sini kasih 3. Ya biasanya terminologinya ya mirip-mirip sama seperti serverless application atau enggak load balancing application, Kubernetes ini mengadopsi teknologi kayak gini teman-teman. Jadi semua request yang tadi 10 kalau cuma satu aplikasi kan lumayan berat. Bisa juga nanti ngasih responnya ya bottleneck gitu, throttling. Nanti jadi ya kita harus ngegunain banyak uh, service di sini. Ya ini sebenarnya sama aplikasi yang satu ini sama yang ini sama gitu. Ini cuman replication aja. Nah, kelebihannya apa? Jadi kalau misalnya di sini down, ini down ya.
teman-teman nanti biasanya udah biasa di ranah cloud-nya itu akan ngebuat master yang baru. Jadi masternya nanti akan punya slave lagi, kayak gitu. Jadi yang tadinya mungkin di sini 3 4 3, di sini mungkin dibagi jadi 5 sama 5 gitu. Jadi ya tetap nggak terlalu berat. Jadi nanti nungguin kalau ininya udah up lagi gimana ya udah balik lagi ke terminologi awal ini. Jadi ini bakal jadi master, ini bakal jadi slave juga. Jadi nanti bakal teman-teman ya sambil belajar juga sambil coding, karena kalau cuma ngoding doang kan sebenarnya nggak cukup ya teman-teman. Teman-teman harus tahu juga gimana sih cara deliver atau codingan teman-teman tuh biar bisa at least live on lah gitu di internet, biar bisa dipakai sama banyak orang. Karena kalau lokal doang kan sebenarnya ya programmer bilang nggak keren lah gitu. Teman ya nggak apa-apa namanya belajar, nanti ngelihat contoh kode atau di YouTube kayak gimana itu bisa diterapin juga. Habis itu yang selanjutnya ya udah pasti developing ya teman-teman. Ketika udah business plan, habis itu technical planning, ya selanjutnya adalah developing. Ya, aku mau ngeliat dulu, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak ya? Kayak belum ada ya. Jadi ya kalau teman-teman mau langsung ada pertanyaan, nggak apa-apa teman-teman langsung ditanyain aja atau enggak bisa lewat kolom chat, aku juga bisa langsung pantau. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi yang selanjutnya itu ya teman-teman start coding gitu. Tadi aku juga udah ngejelasin ya. Jadi ketika API kontrak itu udah dibikin, teman-teman BE dan juga FE ataupun DevOps, QA itu bisa langsung kerja bareng-bareng tanpa harus nunggu-nungguin gitu. Biasanya ya teman-teman nanti selanjutnya juga bisa lah gitu ngelakuin mini integration buat si aplikasinya. Contohnya kayak, oh kita udah satu fitur nih udah selesai nih, BE mau sama FE mau integration nih, oh ya udah boleh coba share repositorinya, habis itu nanti gimana sih cara ngeram FE di lokal komputer itu juga bisa. Nanti ya itu yang dinamakan biasanya mini integration, dan teman-teman di sini ya kalau misalnya belum sampai ke ranah deployment nggak bisa ini yang ya pasti rata-rata ngegunainnya adalah mini integration menggunakan local environment. Biasanya kayak gitu. Habis itu selanjutnya yang terpenting adalah deployment. Ibaratnya teman-teman udah ngebuat project udah bagus, kalau misal cuma di lokal kan ya gimana cara dapat bisnis advantage-nya gitu, gimana bisa profit, gimana bisa at least bangga lah gitu apa yang dengan udah dikerjain. Ya, kita harus nunjukin juga kan ke orang-orang, oh ini aplikasi kita, oh kalian teman-teman bisa ngelihat aplikasi kita yang udah dibuat kayak gini. Sama nanti misalnya deliver project di pas capstone ya teman-teman, ya teman-teman harus ngasih tahu, oh ini udah bisa on hosting, at least kayak gitu, itu udah cukup bagus banget teman-teman. Karena dulu di Bangkit juga ada sempat capstone kayak gitu, dan emang udah ya MVP-nya adalah harus live on kayak gitu. Habis itu ya make sure juga nih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya security dan juga threat. Misalnya DB aksesnya nggak boleh diakses gitu sama sembarangan orang. At least harus pakai VPN kalau yang mau ngeakses. Atau enggak ya cuman boleh diakses sama origin buat misalnya buat back end-nya, atau cuman bisa diakses buat front end-nya, ya itu juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting adalah uh, yang kata-kata cross origin ini harus benar-benar diperhatiin, karena untuk cross origin ini kita bisa banyak banget kena semacam brute force, at least brute force dihajar terus-terusan, pasportnya di brute force, ya kita kan nggak tahu limitation dari database misalnya online-nya seperti apa. Rate limiter juga sama teman-teman, kalau ya misalnya udah berhasil di deploy di VM atau serverless, ya pasti ada aja orang ngiseng, at least dia ngiseng ke indeks API-nya gitu. Misalnya biasanya indeks API kan sengaja dibuat untuk memastikan API jalan ya, bisa aja itu di hit misalnya 1 juta per detik, itu harusnya ya dikasih rate limiter, oh satu user dalam 10 menit nggak boleh nih yang akses 500, kan nggak mungkin juga ngakses 500. Ya kalau udah 500 ya itu biasanya ya ada security-nya atau ada threat activity-nya di situ. Habis itu make sure deployment is sukses dan sesuai dengan yang bekerja ya selama di lokal. Jadi di lokal sama deployment nantinya nggak ada perbedaan yang cukup masif gitu. Misalnya, oh nanti di lokal kok bisa, di development kok nggak bisa, ya itu persoalan sendiri nanti. Ya. Habis itu selanjutnya apa? Ya udah testing, 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 karena teman-teman nggak ada QA, ya testing manual. Sebagai developer, sebagai orang yang ngebuat, ya seharusnya tahu dia, oh testingnya kayak gini, oh testingnya kayak gini, untuk memastikan aplikasinya udah berjalan dengan bekerja dengan baik.
Biasanya untuk advance juga ada yang namanya load stress atau performance test. Ya ini karena misalnya di request 1 juta per detik bisa nggak nih? Oh masih aman nih, gini-gini. Ya, ya seperti itu. Jadi ya sampai fiturnya ini proper buat di deploy di production dan siap digunakan oleh orang banyak. Itu ya production development ya. Ya ini tujuannya untuk ngerilis aplikasi di dalam project ya untuk ngedeliver ke setiap usernya. Habis itu ya ini staging sama deployment sebenarnya sama, cuman bedanya mekanismenya mungkin beda kayak ya ada beberapa production tuh yang oh misalnya kita batasi cuman beberapa user tertentu boleh nyoba nih. Biasanya namanya ya beta testing gitu, A/B testing gitu untuk ke productionnya. Mungkin teman-teman kalau nyadar gitu di Gojek ada aplikasi yang baru, template-nya baru, cuman pas ngeliat di aplikasi temanku yang lainnya, kok aplikasinya beda ya. Itu yang dinamakan A/B testing. Jadi ya di production di deploy ke production habis itu cuman ya beberapa user tertentu doang untuk mencoba gitu ya. Dan yang paling penting apa teman-teman, prevent the downtime di dalam production. Kita memastikan jangan ada downtime atau ibaratnya aplikasinya crash di dalam production karena itu berbahaya banget, bisa ya bottleneck, bisa business flow-nya hancur, ya rugi itu juga bisa teman-teman kayak gitu. Nah ini ada contoh git flow diagramnya. Jadi ya kalau yang tadi saya mention ada 3 ya teman-teman, ada lokal, ada staging, ada production. Production ini ditandain dengan yang ini ya VO1 ini biasanya version 1, habis itu VO2 V02 ini version 2 dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi ini biasanya disebut cabang master ya. Master itu adalah production. Habis itu yang warna ungu ini development itu biasa disebut environment staging. Kalau lokal di mana ya? Lokal ya cuma ada di komputer kalian karena ini biasanya workflow-nya cuma ada di tingkat repository gitu. Jadi ya setiap ada production, ada fitur baru, ya kita akan ngedevelop di staging dulu nih, di staging, di tes di staging apakah bisa ya udah rilis ke fitur master biasanya kayak gitu. Jadi udah siap digunakan di production. Besok selanjutnya apa teman-teman? Yaitu yang paling penting adalah maintenance ya. Biasanya ya ini bukan kesalahan karena ya kalau cuman buat eh, ngerjain aplikasi sedikit sebenarnya nggak masalah. One time project is okay buat dikerjain. Cuman kalian sebagai developer nanti harus ngerti juga maintenance itu lebih berat, lebih penting daripada cuman ngejalanin ngebangun project atau aplikasi dari awal. Kenapa? Karena dalam kita ibaratnya gini, kita cuma pakai beli mobil. Oke, mobil baru, wah baru banget dipakai di bagus, dipakai di awal-awal sangat-sangat bagus, sangat-sangat mumpuni. Cuma namanya aplikasi teman-teman sama seperti mobil. Lambat laun usernya tambah banyak, database-nya banyak, request-nya semakin banyak, belum lagi nanti ya walaupun nih kita di sistem komputer yang nggak bakal ada down, cuman ya downnya lebih down ke performance sama kayak mobil. Mobil udah dipakai kilometernya banyak gitu ya, kita harus service, kita harus maintenance, kita harus ganti part sama seperti aplikasi ya, kita harus uh, ibaratnya maintenance gitu, gimana aplikasinya, oh misalnya di sini query-nya terlalu kompleks gitu, oh kita ganti query yang baru aja, kita pisahin berdasarkan micro query juga bisa ya gitu. Habis itu ini yang terpenting yang namanya CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, yaitu biasanya term yang digunain untuk update atau change di aplikasi. Karena kita nggak mungkin bikin aplikasi sekali jadi selesai. Pasti akan ada improvement-improvement lain. Dan ini yang tadi aku bilang ya, ini nggak cocok digunain buat one time project karena atau yang disebut accept through project karena yang namanya continuous ya pasti ini untuk berkelanjutan gitu, continuous delivery, continuous integration. Advantage-nya apa? Yang pertama, ya dengan CI/CD kita bisa easy deploy, easy rollback kalau misalnya ada, oh habis nge-deploy yang production baru kok error gitu. Ya udah kita balikin lagi ke versi sebelumnya biar aman. Kayak gitu juga bisa. Jadi CI/CD ini udah paling penting banget buat keberlangsungan aplikasi teman-teman. At least ya teman-teman udah bisa nge-deploy di Google Cloud itu udah gampang banget untuk CI/CD, banyak banget dokumentasinya, bahkan ya dia ada free tier juga untuk uh, free tier juga untuk ngedevelop aplikasinya teman-teman. Nanti ya mungkin di besok kayak hari Sabtu saya akan uh, project showcase juga apa yang udah aku kerjain juga di beberapa project tertentu. Nanti kita akan breakdown bareng-bareng
oh keberlangsungan CI/CD atau dan sebelum-sebelumnya tuh planningnya akan seperti apa, itu tenang aja nanti ada teman-teman. Itu monitoring gitu biasa. Ya kalau misal proyek udah jalan ya kita nggak tahu nih kondisi app-nya seperti apa kan. Yang paling terpenting adalah ya solusi terbaiknya ya implement monitoring gitu. Gimana gimana caranya kita melihat servernya masih bagus atau enggak, database-nya, usernya berapa banyak, connection-nya, security-nya sama logs-nya itu juga bisa. Yang paling terpenting biasanya ya nge-implement resource gitu, nge-implement alert dan budget gitu. Contohnya kayak ya kita budget cuma 1 juta sebulan, cuman kok ini tiba-tiba naik sampai 2 juta. Kan nanti itu ibaratnya jadi, oh ini kita rugi banyak nih, kita cost produksinya banyak banget nih. Yaitu alert di situ muncul ya ketika udah ada, oh ini ketika udah sampai mendekati 1 juta, oh ada alert nih, oh gimana nih, oh kayaknya bakal ada. Nah, memang aplikasi lagi banyak dipakai kayak gitu, penting banget teman-teman, dan udah pasti setiap perusahaan punya aplikasi monitoringnya sendiri. Habis itu SDLC planning ya, software development life cycle ya, ini seperti sama kayak CI/CD ya. Jadi gimana caranya kita nge-planning, analisis, design, implementation, testing atau integration, maintenance. Nanti kalau udah maintenance ya balik lagi ke planning lagi gitu. Jadi ini bakal muter terus menerus, ya seperti software development life cycle, namanya juga life cycle kan. Jadi ya itu akan seperti jalur kehidupan dari sebuah software gitu. Ya misalnya kita menggunakan Agile, Scrum atau Waterfall itu juga bisa metode-metodologinya ya. Yang terpenting adalah ini tuh make sure buat aplikasinya tuh akan selalu update dengan teknologi terbaru. Misalnya kayak refactoring dari PHP ke Golang, yaitu itu termasuk dalam SDLC ya. Buat buat keberlangsungan aplikasi akan terus berjalan secara terus menerus. Ini ya teks-teks yang mungkin bakal digunain sama teman-teman ya. Ya teman-teman bisa nge-screenshot aja atau mungkin nanti saya kasih linknya ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini untuk dokumen apa, repository apa, desain apa, yaitu banyak banget. Habis itu ada lagi buat API dokumen kita biasanya pakai Postman, Swagger, atau front end pakai JS Tag atau apapun itu. RD bisa pakai Draw.io, Plan UML, backend seperti apa. Habis itu ada free text stack nih. Kalau saya ngasih tahu ada GCP free tier juga bisa untuk backend, Vercel bisa buat full stack, ada database-nya juga. Postman API itu bisa regroup 3 orang gratis, jadi bisa kolaborasi di sana. Habis itu ada database ya, menggunakan database apa, relational, MySQL, object storage, dan lain-lain. Jadi itu aja teman-teman. Dan ini ada satu quotes yang penting. There's no perfect solution for your app atau project. The one who know is you. Habis itu dan prepare all your stuff as best as you can. Jadi sebenarnya nggak ada solusi yang tepat. Aku juga udah banyak itu nanya ke teman-teman, nanya ke programmer lain, Mas kok aplikasi gini-gini ya, karena emang nggak ada solusi yang paling perfect gitu. Yang paling tahu adalah kondisinya ya teman-teman sendiri, teman-teman ngerjain apa ya pasti teman-teman yang tahu. Cuman biasanya orang-orang lain ya hanya sebatas konsultasi aja, sebenarnya kayak gitu. Habis itu ya next meet di besok ya di hari Sabtu kita akan, aku akan juga ngasih project showcase. Kita akan ngediskusi tentang real implementation buat nge-create project dari atau aplikasi dari nol ya teman-teman, buat khusus buat monitoring app ATM kayak gitu. Jadi itu aja sih buat presentasinya. Mungkin ada yang bertanya, oke, di sini belum ada. Mungkin ada teman-teman langsung yang mau nanya teman-teman buat keberlangsungan apa yang udah aku jelasin juga tentang arsitektur khususnya atau enggak build application uh, atau build your app starting from zero kayak gitu teman-teman. Oke, boleh teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan boleh banget ya bertanya ya. Oke, mungkin kalau dari aku sih Kak Bagus, mau nanya nih, Iya, mungkin boleh kalau Mas. misalnya, kita nih sebagai programmer awal-awal, Ah, ah. eee, apa sih, tips and triks-nya agar kita bisa, eee, survive di bidang, Oke. pemrograman? Karena kan, ketika kita Mm-mm. belajar nanti implementasinya kan beda ya. Nah Iya, itu apa betul. tips and Oke. triknya? Sebenarnya ini aku juga udah ngelihat ya fenomena ini dari awal. Satu hal yang terpenting adalah di dunia IT ya, ketika teman-teman udah komit ke dalam dunia IT,
satu hal yang terpenting adalah teman-teman udah pasti bakal capek banget belajar. Kenapa aku bilang sebut kayak gitu? Karena IT, yang pertama IT akan selalu update. Teman-teman nggak akan pernah ngerasa jago, teman-teman nggak akan pernah ngerasa lebih hebat dari orang lain, karena ya ketika misalnya teman-teman let's say paling hebat gitu di sekelompok gitu, misalnya di grup ini, di meeting ini, ya udah pasti kalau teman-teman nggak belajar pasti bakal ketinggalan gitu sama teman-teman yang lain yang mungkin belajar teknologi terbaru. Kalau mau survive, kalau mau terus bertahan di dunia IT, cuman ada dua: konsisten dan terus belajar. Sebenarnya itu udah lebih dari cukup. Nggak perlu teman-teman pinter, nggak perlu teman-teman ngerti banget coding. Yang terpenting adalah ya terus konsisten. Misalnya sebulan sekali ada project dummy gitu. Misalnya teman-teman buat entah mau bikin RESTful API biasa, entah mau ngerjain project-project yang ada di YouTube, cuman ngelihat nonton doang kok, nonton habis itu oh ngebuatnya kayak gini, oh bisa nggak diimplement di lokal komputerku, misalnya kayak gitu. Itu aja udah lebih dari cukup teman-teman. Karena iya, patut diakui Indonesia sekarang lagi banyak butuh digital talent ya. Bahkan sampai di level pemerintahan pun juga seperti itu. Jadi udah pasti banyak dibutuhin. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya teman-teman sekarang bersaing dulu gitu, bersaing sama teman-teman yang lain, sama bahkan sama yang jurusan non IT pun juga sekarang lagi pada banyak nyebur ke IT gitu. Kita lawannya bukan sama universitas yang terkenal kok. Bahkan aku sendiri aja dari UI nggak bangga-bangga amat gitu, karena ya saingan aku bahkan anak SMK yang mungkin jago banget, habis itu anak SMA yang udah ngoding dari zaman SMP, dan itu yang patut diwaspadai teman-teman, dan harus di-warning dari awal, karena ya kita harus tetap berprogres, harus tetap belajar, harus tetap konsisten. Itu aja aku udah pasti make sure teman-teman bakal terus bisa bertahan. Ya cuman ya ibaratnya make it have fun aja lah. Semuanya pasti akan ada titik terang menemukan jalan yang terbaik untuk di bidang IT kayak gini. Itu aja Mas. Mungkin kalau dari aku ya, mungkin teman-teman punya persepsi sendiri ya, mungkin ya beda-beda gitu setiap programmer juga. Oke, menarik Mas Bagus. Baik Mas Bagus, karena kita sudah di akhir acara nih, aku Mhm. bakal ada games rapid fire questions. Oke, We will bring two option for you. For the example, uh, back end atau front end, tinggal pilih gitu ya. Tapi as soon oke, as possible, jangan ada pakai ini, jangan ada pakai delay untuk oke, jawabannya. Oke, oke, boleh, udah boleh. ready? Ready, ready. Okay, here we go for questions. Node.js or Golang? Golang. GCP or AWS? GCP. For the final questions, backend or DevOps? DevOps. Oke, thank you hari ini Mas Bagus Oke. untuk kesempatannya sharing session, karena kita masih punya besok, dan besok Oke. kita bakal coba lebih seru lagi karena akan ada hands on sedikit ya untuk Iya, showcase betul. semuanya. Keren banget. Betul. Baik, terima Oke. kasih untuk semuanya. Kita mungkin foto-foto terlebih dahulu kali ya. Bagus ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, boleh di-open kameranya ya teman-teman ya. Ya, Kita teman-teman bakal kalau misalnya mau ada semacam ya question gitu atau mungkin yang disampaikan buat besok, preparation buat besok, ya boleh banget teman-teman dikasih tahu aja ya, di mungkin ngechat aku gitu lewat LinkedIn atau apa. Ya, karena nanti akan aku breakdown juga nanti malam materinya akan seperti apa. Kita yang terpenting ya kita deliver projectnya, nanti aku akan ngasih tahu dari nol sampai akhir tuh kayak gimana kayak gitu. Oke. Baik, kita mulai hitungan ketiga ya. Satu. Ya, buka dulu kameranya teman-teman semuanya. Mungkin lagi malu-malu nih Kak. Bagus ya teman-teman ya. Oke. Mungkin besok kali ya kita bakal tanya-tanya karena kan lebih ke-trigger bahwa kayaknya projeknya keren nih. Jadi mereka-mereka nanya kayak, "Ini tekniknya apa?" Gitu, kemudian infranya apa, begitu. Here we go, kita bukan selfie ya, kita screenshot dulu. Oke, Kak Foni, mukanya belum kelihatan Kak Foni. Oke, hitungan ketiga ya. Satu, 2, 3.
Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Here we go. Bentar ya. Gaya bebas. Kalau sekarang gaya bebas ya. Gaya bebas ya. Gaya bebas. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Bagus yang sudah menyempatkan hadir pada pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, sampai jumpa besok. Selamat siang. Bye-bye. Bye bye. Terima kasih Kak. See you Terima kasih tomorrow Kak. ya. See you soon.